Venezuela ini dulunya waktu di 2023 itu cuma Rp63 aja. Kalau sekarang ini udah naik pula harga dia Rp570. Tapi kau harus ingat beda Mbak Yu. Kalau Petronas Malaysia nih tak pernah belajar dengan Pertamina Indonesia. Tapi kan Pertamina dulu yang wujud baru Petronas, Ce. Walaupun begitu beda, Petronas Malaysia memang tak pernah belajar dengan Pertamina Indonesia. Sekitar 3,4 juta jiwanya tuh, Ce. Dia bukan warga negara Malaysia asli. Jadi pendatang gitu. Kalau yang aku tahu 30,6 juta atau 90%-nya itu warga negara Malaysia. Salah satunya yang paling tinggi itu kaum Melayu. Berapa persen, Ce? 57,9% beda. Tapi lahan minyak bumi di Indonesia ini kan banyak, Jawa ada, Sumatera ada, Kalimantan pun ada. Itu minyak mentah lah, Mbak Yu. Minyak mentah Indonesia nih dijual ke Malaysia dengan Singapura dengan harga yang murah. Habis itu dikelola, dijual lagi ke Indonesia. Jadi beban dia berat. Jangankan nak buka cabang dekat luar negara, nak distribusi ke daerah-daerah di Indonesia yang pelosok-pelosok ini pun berat juga dia. Korang tahu tak kalau misalnya harga BBM termurah di dunia ini kat mana? Yang aku tahu di Iran harganya Rp456 per liter beda. Per liter, Mbak Yu. Tapi kalau Kak Libya pula, harga dia ini Rp505. Berarti dia masuk urutan ketiga ya, Ce? Kedua. Kedua. Nah, tapi nih ada nama negaranya Venezuela. Venezuela ini dulunya waktu di 2023 itu cuma Rp63 aja. Kalau sekarang ini udah naik pula harga dia Rp570. Ada alasan kenapa harga dia murah. Mungkin di Iran sama Libya ini mungkin ada juga alasan dia. Yang aku tahu dekat Venezuela nih, dia ini diembargo dengan Amerika Serikat. Habis itu dia ini produksi minyak terlalu berlebihan. Dia tak tahu lagi mau jual harga berapa sebab terlalu banyak kan. Padahal kan di Indonesia ini penghasil minyak juga beda. Tapi kenapa masih mahal? Tapi kan mahalnya masih 13.000, Ce, atau 12.000. Nah, masih segitulah per liternya. Kalah beda. Di Papua harga dia Rp20.000 per liter. 20.000, Mbak Yu. Tapi kalau di Kalimantan Utara, dia orang nih masih beli dari tawa Malaysia. Sebab katanya APMS dia nih sering terputus. Jadi dia orang nih mau tak mau harus belilah dekat tempat lain. Jadi alternatif lain lah. Cuman dilarangnya nih sama Polsek Nunukan. Ketika dia orang dah beli murah dekat Malaysia tawau tuh, dijual dia lagi jadi eceran botol-botol bensin gitu. Jadi itulah yang dibilang tak boleh lagi sekarang. Tapi kau tahu beda? Harga BBM Kak Mesir tuh berapa? Berapa? Rp4.856. 4.000. Kita waktu pas BBM premium aja 6.000, Ce. Tapi di Algeria, korang tahu tak harga BBM dia berapa? Berapa? Rp5.570 per liter. Masih murah lagi dari premium kita dulu yang dah hilang sekarang. Kalau di Kuwait harga BBM dia Rp5.583. Tadi kan Mbak Yu ada sebut Iran kan, Mbak Yu? Aku baru teringat kalau Iran nih memang dari tahun ke tahun menduduki harga BBM yang termurah di dunia. Karena memang dia nih berlimpah juga produksi minyaknya. Negara Iran nih menyimpan cadangan minyak mentah tuh sampai 157,8 miliar barel. Terus setelah diproduksi, produksinya mencapai 3,62 BPH. Dia menjadi negara produksi terbesar nomor 8 di dunia. Tapi kalau harganya lebih murah nomor 1 di dunia. Kalau Kak Malaysia ini agak murah beda dibanding Indonesia. Harga dia Rp7.100. Tapi kok jangan buat malu Indonesia, Ce. Di Indonesia nih harga BBM dia Rp13.580. Berarti Indonesia nih BBM dia ini termahal di dunia beda. Tidak, Indonesia menduduki peringkat ke-28 BBM termurah di dunia. Kalau Malaysia tuh peringkat ke-9, Ce. Jauh di atas Indonesia karena lebih murah lagi. Wajarlah beda. Malaysia ini penduduk dia sedikit. Jadi mau subsidi BBM dia nih tak banyak. Terus Malaysia tuh mengolah minyak mentahnya pun sendiri beda. Tentulah harga dia murah. Macam Petronas, Shell. Tapi kau harus ingat beda Mbak Yu. Kalau Petronas Malaysia nih tak pernah belajar dengan Pertamina Indonesia. Tapi kan Pertamina dulu yang wujud baru Petronas, Ce. Walaupun begitu beda, Petronas Malaysia memang tak pernah belajar dengan Pertamina Indonesia. Kau tahu dari mana, Netizen Malaysia sibuk serbu komentar cut video aku. Diorang cakap kami Petronas Malaysia nih tak pernah belajar dengan Pertamina Indonesia. Terus diorang cakap lagi Petronas nih bukan sponsor, tapi Petronas nih bekerja sama dengan Mercedes AMG. Oh, yang untuk lampu F1 tuh, Ce. Dia selalu menang berturut-turut. Pertamina juga pernah sponsor di F1. Tapi logo dia kecil beda. Sekarang dah tak lagi sih, Ce. Karena kan Rio Haryanto tak ikut lagi kan. Masih ikut tak? Coba korang komen dekat bawah, BBM termurah selanjutnya dari negara Nigeria. Harga dia pula Rp7.725 per liter. Tapi Aljazair dari Afrika Utara pun termasuk BBM termurah di dunia. Berapa beda harga dia? Di tahun 2023 Rp5.109 per liter. Kalau 2024 pula, Kalau di Aljazair nih produksinya di tahun 2023 itu sekitar 955.000 barel.
Terus dia nih masuk rekor. Tapi kenapa Petronas boleh buka cabang kat mana-mana beda, termasuk Indonesia? Tapi Petronas dah cabut di Indonesia beda. Udah tak ada lagi maksudnya, Cek? Iya, dah tak ada lagi. Tapi kalau Shell masih ada di Indonesia, Ce. Tapi Shell tuh dia bukan Petronas ya Mbak Yu. Bukan. Tapi kapan Pertamina buka di berbagai negara beda? Pertamina nih Mbak Yu, dia beban dia berat. Jangankan nak buka cabang dekat luar negara, nak distribusi ke daerah-daerah di Indonesia yang pelosok-pelosok ini pun berat juga dia. Itulah makanya yang dekat Nunukan Kalimantan Utara tuh masih aja dia kekurangan. Sebab APMS selalu putus. Dia sampai beli ke Tawau Malaysia, habis itu dijual lagi dekat tempat dia, dekat Nunukan tuh. Terus Mbak Yu, Pertamina nih produksi dia tak banyak. Makanya Pertamina nih selalu diimpor minyaknya dari luar. Tapi lahan minyak bumi di Indonesia ini kan banyak, Ce. Jawa ada, Sumatera ada, Kalimantan pun ada. Itu minyak mentah lah Mbak Yu. Minyak mentah Indonesia nih dijual ke Malaysia dengan Singapura dengan harga yang murah. Habis itu dikelola, dijual lagi ke Indonesia. Itulah kenapa sebab dia harga dia mahal. Iya, walaupun subsidi di sini bahasanya. Tapi subsidi kita pun udah tak ada. Sisa Pertalite sama Pertamax saja. Jumlah penduduk negara Malaysia di dunia nyata. Sekitar 3,4 juta jiwanya tuh, Ce. Dia bukan warga negara Malaysia asli. Jadi pendatang gitu. Kalau yang aku tahu 30,6 juta atau 90%-nya itu warga negara Malaysia. Yang asli. Iyalah. Di dunia nyata. Ya iyalah, Ceng. Kau nih. Terus setahu aku lelaki di kat sana lebih banyak daripada perempuan. Kau tahu dari mana beda? Dari data lah Mbak Yu. Di sana tuh banyak juga kaum-kaum beda. Salah satunya yang paling tinggi itu kaum Melayu. Berapa persen, Ce? 57,9% beda. Kalau Cina pula itu ada 22,6% kaum bangsa dia. Kalau yang aku tahu tuh Bumi Putra lain tuh itu sekitar 12,2%. Sama ada satu lagi nih kaum India 6,6%. Tapi jumlah tertinggi kelahiran dekat Malaysia nih ada dekat negeri Selangor. Itu sekitar 19.951 jiwa. Sedangkan kelahiran terendahnya nih beda ada di daerah Labuan. Berapa banyak tuh jiwa dia? 323 jiwa. Wih, sedikit Dalam setahun tuh Mbak Yu. Iyalah. Di dunia nyata. Iya, tak mungkin Kak dunia maya kau nih. Kalau tingkat kematian yang tertinggi dekat Malaysia nih itu di daerah Selangor juga. Sebab mungkin karena angka tingkat kelahirannya besar, dia pun kematiannya besar juga. Kalau misalnya untuk diperkirakan jumlah jiwanya itu sekitar 7.730 jiwa. Sedangkan kematian terendahnya ada di Putrajaya. Ada berapa banyak tuh orangnya? Sekitar 68 jiwa. Warga-warga Malaysia yang umurnya itu mencapai 60 tahun ke atas itu sekitar 71% beda. Kalau umurnya nih 41 sampai 59 tahun itu sekitar 19,8% kalau di kat Malaysia. Sedangkan yang umur 15 sampai 40 tahun jumlahnya ada 7%. Kalau kanak-kanaknya ada berapa banyak Kalau kanak-kanak tuh dia dari umur 0 tahun sampai 14 tahun itu sekitar 2,2% aja beda. Oh berarti tingkat kelahirannya sedikit juga Korang dapat data-data statistik warga Malaysia ini dari mana sebenarnya? Dari Bang Jamil Mbak Yu. Bang Jamil mana? Bang Jamil, Jamil Sulong. Bang Jamil yang itulah, masa korang tak tahu? Jamil yang mana sebenarnya beda? Yang kepala otak dia tuh berjambu tuh apa? Iyalah, tapi Jamil yang mana beda? Jamil yang kerja dekat Jabatan Perangkaan Malaysia tuh, yang DOSM kalau tak salah aku singkatan dia. Oh, Jamil yang kerja gomen. Betul. Tahu tak apa? Kerja gomen ini kerja apa pula beda? Kerja gomen tuh macam PNS lah, pegawai negeri. Oh, government maksudnya. Kerja kerajaan. Oh, alah, Kerja pemerintah. Dia kerja dekat kerajaan dunia nyata tak? Iyalah takkan olok-olok. Kau tanyalah dengan Bang Jamil seorang sana. Saja tanya, tak payah merepet.